tetap cinta Yesus selamanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Mulai sekarang, bagi adik-adik yang sudah ibadah online, adik-adik wajib loh untuk mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik menggunakan marga adik-adik. Seperti di contoh Clara Atika Panjaitan. Lalu garis miring, adik-adik tulis sektor adik-adik masing-masing. Lalu dikasih garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik. Lalu diklik kirim, sudah deh terkirim dan bisa dilihat contoh teman-teman yang sudah mengirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, luar biasa, hari ini kita sudah sampai pada hari Minggu untuk mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu kakak-kakak. Betul, Kakak-kakak pada semangat nggak? Semangat dong. Wah, pastinya semangat dong, adik-adik di rumah juga pada semangat kan kakak-kakak? Pasti semangat. Iya, dan di sini Abang mau perkenalan diri dulu. Pasti adik-adik di rumah pada inget kan? Abang Peter Sidauruk, lalu ada kakak siapa? Kak Clara Boru Panjaitan. Dan juga ada kakak siapa? Kak Christine Margareta Boru Sidabutar. Hai Kak Christine. Hai Kak Christine. Dan seperti biasa kita ditemenin abang-abang pemusik yang mengiringi lagu kita, yaitu Abang Jeremy Manik dan juga Abang Riko Sianipar. Baiklah, sekarang kita sudah sampai untuk memulai ibadah kita. Tapi sebenarnya hari ini tuh temanya apa sih kakak-kakak pada tahu nggak? Aku sih tahu bang, tapi adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya? Wah, kayaknya belum tahu nih kakak-kakak. Kita kasih tahu aja yuk sama adik-adik. Ayo. Kita ucapin bareng-bareng ya kakak-kakak. Untuk tema hari ini 1, 2, 3. Hamba Tuhan yang setia. Wah, berarti di sini adik-adik juga sebagai hamba Tuhan yang setia itu pasti selalu membaca Alkitab dengan rajin dan mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu, ya kan kakak-kakak? Betul sekali, pasti pada rajin untuk beribadah Bang Peter. Benar Kak Clara. Tapi di sini kita sebelum memulai ibadah kita harus menyiapkan apa sih Kak? Jadi sebelum kita ibadah seperti biasa adik-adik menyiapkan Alkitab terlebih dahulu, persembahannya dan hati untuk memuji Tuhan. Betul tuh Kak Wah, Clara. betul. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik, kita mulai ibadah kita datang pada Tuhan untuk menyiapkan hati kita dengan penuh semangat sambil menyanyikan lagi Bapakku datang padamu. lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat sambil bangkit berdiri.
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Wah, semangat sekali tadi lagu pertama kita sudah menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu untuk menyerahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya kan kakak-kakak? Betul Bang Pita. Nah, lagu berikutnya adalah lagu yang mengekspresikan kita sebagai hamba yang setia. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita, lagu yang berjudul Taat. Tita Allah pada minggu ini adalah tita pertama sampai tita keempat. Kita ucapkan secara responsoria. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini, kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat dan bersuka cita kan untuk memuji Tuhan? Gimana kakak dan abang masih semangat? Masih dong kak. Berarti kita akan menyanyikan lagu yang berjudul adalah Sukacita dengan penuh semangat. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku.
marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Menjelang saatnya Tuhan hendaklah menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku sudah tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruhmu aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko pada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita, mari kita angkat satu lagu yang berjudul "Ku Mau Cinta Yesus". Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Warta Sekolah Minggu HKBP Cibinong pada minggu ini, yaitu Minggu Estomihi, yang artinya Allahku adalah gunung batuku dan tempat perlindunganku. Warta kita pada minggu ini yang pertama, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Februari sampai hari ini, tanggal 14 Februari 2021. Musik! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 Februari sampai hari ini, tanggal 14 Februari 2021, kiranya adik-adik panjang umur dan sehat selalu. Yang kedua, untuk adik-adik tetap mempersiapkan Alkitab, lalu buku nyanyian, dan juga yang terpenting nih adik-adik, hati untuk memuliakan Tuhan dalam setiap ibadah minggu ke depannya. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa, adik-adik tetap nanti setiap minggu memfoto untuk papa mamahnya, boleh memfoto anak-anaknya, supaya juga sebagai absen atau bukti bahwa adik-adik yang rutin tetap mengikuti ibadah. Jangan lupa dikirim ya ke nomor ini, di bawah ini. Oke, yang selanjutnya adik-adik jangan lupa setiap prakarya
yang diberi oleh abang dan kakak sekolah minggu tetap dikerjakan ya adik-adik ya. Dan jangan lupa dikirimkan juga ke nomor abang kakaknya. Oke? Dan selanjutnya juga adik-adik, kita juga ada loh ayat hafalan bulanan di bulan ini. Dari ayatnya ikutin kakak ya adik-adik ya. Yuk bareng-bareng yuk. Kita mau ikuti ayatnya dari perjanjian lama. Yaitu Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah sekali lagi adik-adik ya, ikutin kakak ya. Oke? Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya, dikirimkan ayat bulanan pada bulan Februari ini, dikirim ke nomor kakak di nomor 081 219 272 876. Dan yang terakhir adik-adik, yang terakhir dihimbau untuk adik-adik sekolah minggu tetap menggunakan dan tetap mengingat akan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Oke adik-adik, sekian warta jemaat sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Diakones kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Lebat. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini, karena pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah saja. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Nah,
Anak sekolah minggu boleh dibuka Alkitabnya. Kitab Yesaya, kitab perjanjian lama atau baru ya? Iya, kitab Yesaya adalah kitab perjanjian lama. Nah, apabila anak sekolah minggu belum bisa membuka Alkitabnya sendiri, boleh dibantu oleh mama dan papa atau kakak dan abang yang mendampingi adik-adik sekolah minggu pada saat ini di ibadah sekolah minggu. Oke, Inang percaya semua anak sekolah minggu sudah membuka Alkitabnya. Kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh belu-belurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang penderitaan Tuhan Yesus yang akan dialaminya. Ya. Penderitaan yang dialami Yesus, ya, dia dihina, dia dicambuk, dia dipukul, dia diludahin. Itu bukan karena kejahatannya adik-adik. Coba lihat gambar ini sampai dia tersalib nanti. Bukan karena kejahatannya, bukan karena perbuatan Tuhan Yesus, tidak. Tetapi apa yang membuat Tuhan Yesus harus dihina, dicambuk, dan bahkan tersalibkan? Itu karena kejahatan manusia, karena dosa manusia. Itu adik-adik. Nah, tetapi adik-adik yang mau kita lihat juga, Yesus mau ya dihina, dicambuk, dan disiksa dia. Dan Yesus mau dan rela menanggung segala-galanya. Itu karena apa ya adik-adik? Kenapa sih Yesus mau dicambuk, dihina, disiksa, karena apa ya? Itu karena dia sayang kepada kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, pengorbanan Yesus ini dideritanya membawa keselamatan bagi kita semua. Ini pengorbanan Yesus ini membawa keselamatan kepada kita. Nah, ternyata hal penderitaan Tuhan Yesus ini yang akan dialami dia, dicambuk, dihina, dicaci, ya, dan bahkan tersalibkan Tuhan Yesus ini sudah diberitakan dan sudah dinubuatkan para nabi-nabi dulu. Itu yang kita baca tadi. Sudah diberitakan bahwa inilah yang akan dialamin oleh anak Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Tuhan Yesus itu adalah yang menderita karena dosa-dosa manusia. Jadi bukan karena perbuatannya adik-adik, bukan karena Yesus jahat, bukan karena Yesus memberontak, bukan karena Yesus melakukan banyak kejahatan, tidak. Tetapi Tuhan Yesus menanggung penderitaan itu semua karena dia mengasihi kita. Dia rela dicambuk, dihina. Dia rela merasakan itu semua karena dia mau melakukannya
karena dia taat kepada Bapa yang menyuruh dia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan semuanya itu, dan Yesus telah menebus dosa kita dan kita selamat, kita memperoleh keselamatan yang daripadanya. Yesus mau melakukannya itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu? Yesus tadi kan sudah mau rela menderita. Dia mau dihina, dia mau dicambuk, dia mau, bahkan dikatakan tidak ada diperhitungkan, ya. Dia mau melakukan, dia mau merasakan semuanya itu, sampai rela Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa kita, sampai dia seperti ini, sampai dia tersalibkan. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, Tuhan Yesus tadi sudah menyelamatkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita diminta supaya menjadi anak-anak yang taat, adik-adik. Ya, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, menjadi anak-anak yang rajin beribadah, menjadi anak-anak yang rajin beribadah walaupun ngasih beribadah di rumah saja. Dan kita juga dilarang melakukan apa? Kita juga dikatakan diminta kepada kita menjadi anak-anak yang patuh, yang rajin beribadah. Lalu supaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita harus menjauhkan apa? Menjauhkan pemberontak kepada orang tua, melakukan kenakalan, lalu membuli temannya. Kita juga harus menjauhkan ini, adik-adik. Ya, karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan mahal sekali. Ya, Yesus ini rela ini. Ya, dia rela sampai tersalibkan. Ya, ini rela dia sampai tersalibkan karena apa? Karena dia memang sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, dia adalah seorang anak yang setia dia. Ya, yang setia, yang rela berkorban demi kita semua. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa. Ya, dia tidak mengatakan seperti ini. Penderitaan ini sangat tidak bisa saya terima. Saya dihina, saya dicambuk, saya kan baik. Saya kan banyak melakukan kebaikan. Saya melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan orang makan. Tidak. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia rela menanggung semuanya itu, menanggung penderitaan itu. Karena apa, adik-adik? Karena dia taat kepada Bapa dan dia juga mengasihi kita semua. Nah, kita yang sudah menerima penebusan itu, maka kita diajak menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang rajin beribadah, anak-anak yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi menjauhkan segala kenakalan, menjauhkan segala yang memberontak kepada orang tua, menjauhkan segala yang mau berbohong kepada orang tua, kepada teman, tetapi menjadi anak-anak yang baik. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Lalu katakan menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan dan mau juga mendengarkan firman-Nya. Dikatakan pada hari ini adalah siapakah hamba yang setia itu? Hamba yang setia itu yang taat, yang mau dia mendengarkan perintah Tuhan. Nah, ini Tuhan Yesus, dia setia kepada Tuhan. Ya, dia setia kepada Bapa yang memerintahkan dia. Dia mau menanggung segalanya. Dia tidak memberontak, tetapi dia rela semuanya. Melakukan itu karena dia sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba dulu kamu bayangkan dulu. Ini ada satu cerita nih. Ini cerita ini ya.
Ini cerita dia mengalami suatu kecelakaan. Kecelakaan apa sih yang dia alamin? Kan, aduh sedih banget, sedih banget. Kenapa ya sedih banget dia? Sedih banget, kakiku terluka berdarah. Berdarah, kakiku terluka berdarah. Terus kenapa berdarah kakimu? Kata mamanya, iya aku tadi jatuh mama, kata dia. Aku tadi jatuh, sakit sekali, kata dia. Nah berdarah, nah adik-adik dia aja ini anak jatuh berdarah, dia kesakitan sekali. Sampai dia nangis, sampai dia nangis adik-adik. Nah sementara Tuhan Yesus adik-adik, dia dicambuk, dihina sampai tersalibkan ini pasti lebih sakit sekali adik-adik yang dirasakannya ya. Nah, lalu mengapa Tuhan Yesus mau ya melakukan ini ya? Apakah karena kenakalannya ya? Tidak adik-adik, tapi karena Yesus mau rela berkorban demi kita semuanya. Nah cerita ini menceritakan dan sudah diceritakan dan sudah diberitakan di perjanjian lama. Itulah yang diceritakan dalam kitab Yesaya, bahwa anak itu akan menderita. Siapakah anak itu yang akan menderita? Yakni Tuhan Yesus sendiri yang akan mengalami penderitaan itu. Nah mereka bilang karena anak itu juga menderita, maka mereka juga mereka juga yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan, lalu kalau mengalami kesusahan, penderitaan, dikatakan jangan takut karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka harus tetap setia dan taat kepada Tuhan saja. Jangan karena dia mengalami suatu kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, lalu dia malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas mendengarkan firman Tuhan. Tidak. Tetapi kita justru di situ kita harus tetap percaya, setia hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita karena kita sudah ditebus dengan sangat mahal melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap percaya semuanya kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik sekali yang akan menolong kita. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak supaya kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan saja karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi ini karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar diam di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian Betapa Kita Bersyukur. Hijau padang bukit nan megah.
berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan kami juga dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami juga menghimbau tetap supaya anak-anak sekolah minggu selalu mau mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu, walaupun kita masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Silky Beat. Silky Beat. Silky Beat.
Saat teduh dimulai. Good job ya. Saat teduh sayang. Amin. Saat teduh selesai.